salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh CGP Angkatan 10 di SMP Negeri 2 Sibolangit. Oke, langsung saja. Untuk tahap pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan juga dilanjutkan nanti dengan menyanyikan lagu Mars dari Sedang. Oh, untuk Ibu Bapak sekalian kita dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan Mars dari Sedang.
sekalian diperbolehkan untuk duduk. Sekarang kita akan masuk ke doa pembuka yang dibawakan oleh Bapak Geri Sembiring. Kepada Bapak Geri Sembiring kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berterima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Di mana Tuhan kami memberi kami nasihat kehidupan Tuhan. Kita semua para kasih setia Tuhan. Bapa pada hari ini Tuhan, di mana guru kami yang melakukan menegakkan guru penggerak Tuhan. Bapa berkati mereka Tuhan, bimbinglah mereka. Bila Roh Kudus melindungi mereka. Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita sampai kepada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongannya kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak dari UPT SPF SMP Negeri 2 Sibolangit. Dalam kegiatan ini kita manfaatkan komunitas kita, yaitu komunitas belajar guru siap ikut perubahan SMP Negeri 2 Sibolangit, yang mana dengan adanya komunitas belajar ini para calon guru penggerak ini bisa menampilkan paparannya tentang budaya positif nantinya. Jadi kami dari pihak sekolah sangat memberikan dukungan dan apresiasi kepada para calon guru penggerak angkatan ke-10 ya, yang selama ini saya pantau semangat dan sikap dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh para pengajar prakteknya. Kiranya semoga apa yang disampaikan nantinya bisa bermanfaat juga buat para guru-guru yang lain ya. Khususnya guru-guru SMP Negeri 2 Sibolangit ini dan juga nantinya pada guru-guru yang lain pada umumnya. Jadi selamat melaksanakan kegiatan ini. Kami sampaikan demikian kiranya sebagai pembukaan dari atau sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sibolangit ini. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada sesi pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif oleh Bu Prestarina Bruginting. Kepada Ibu Prestarina, kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Ibu untuk Ibu MC yang sudah membuka acara ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang Bu. Ya. Terima kasih buat waktunya yang
sudah diberikan untuk kami bisa mensosialisasikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kami adalah CGP Angkatan 10 yang ingin menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dan menularkan kepada ibu-ibu sekalian tentang budaya positif. Nah, di sini kita lihat di slide, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi budaya positif ini menjadi gerbang menuju transformasi sekolah, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa itu ada mendukung, mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional itu sendiri itu terdapat di dalam Undang-Undang Pasal 3 ya, nomor 20 tahun 2023 ya. Tujuan dari pendidikan nasional tersebut adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di sini ada poin-poin tentang profil pelajar Pancasila. Dari tujuan ini, ada berapa kira-kira profil Pancasila di sini yang terdapat? Ada 6, tapi di tujuan ini yang dituangkan 4, 2 lagi ya, itu bisa mencakup. Nah, untuk itu di sini saya jelaskan. Nah, inilah profil pelajar Pancasila ya. Benar tadi oleh Bu Siska 6, tapi tadi di tujuan cuma dia tercantum 4. Selebihnya ditambah dengan berkebinekaan global dan bernalar kristis. Jadi kita diharapkan untuk membentuk siswa atau peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila ya, beriman ya, akhlak beragama, akhlak pribadi ya, akhlak kepada manusia, kepada alam dan kepada negara ya. Yang kedua, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya komunikasi dan interaksi antar budaya ya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan berkeadilan sosial. Nah, yang berikutnya, mandiri, pemahaman diri dan situasi, adanya regulasi diri. Yang berikutnya, profil Pancasila itu bergotong royong, artinya siswa mampu berkolaborasi dan peduli terhadap lingkungan dan teman-temannya. Nah, yang kelima, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keleluasan untuk berpikir dalam mencari alternatif, berekspresi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir, profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis ya, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri ya. Selanjutnya di dalam tujuan nasional tadi terdapat nilai-nilai kebajikan. Nah, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus bisa diterapkan oleh peserta didik, dan inilah tugas kita sebagai guru nanti melihat nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada anak didik kita, dan nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita kembangkan dan tumbuhkan kepada peserta didik kita. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti peduli, rajin ya, kemudian empati. Ajarkan anak-anak kita memiliki nilai kebajikan empati ya, dengan rasa hormat, tanggung jawab. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lihat kepada diri peserta
peserta didik untuk mereka kembangkan. Nah, di dalam materi budaya positif ini ya, kita akan membahas tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan saya paparkan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, awal dari pemaparan tentang budaya positif ini adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah sebagai bentuk kontrol diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan yang dianutnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang dimiliki anak. Tinggal bagaimana kita menuntun untuk mengembangkan nilai kebajikan tersebut. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang diyakini seseorang untuk menggerakkan motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri setiap individu yang agar dapat mencapai tujuan mulia, sehingga menjadikan manusia itu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi disiplin positif ini mengajarkan murid kita untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat pujian ataupun tekanan yang ada dari luar. Nah, teori kontrol. Dalam teori kontrol, ya, realita kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, ya. Jadi dari teori kontrol ini kita harus bisa melihat pribadi daripada peserta didik kita itu berbeda-beda. Nah, ketika anak didik kita melakukan suatu masalah, ya, kita tidak bisa langsung menjas, ya, tapi kita berusaha memahami. Seperti poin ketiga, kita berusaha memahami, ya, kenapa anak peserta didik kita melakukan kesalahan. Nah, itu yang akan nanti bisa digali melalui segitiga restitusi yang sebentar juga akan dijelaskan. Nah, teori motivasi, ya, hukuman dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia saya bagi dalam dua, ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ada dua, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, dari motivasi ekstrinsik mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau dia berhindar melakukan perilaku karena takut dihukum, atau dia melakukan tindakan karena hanya untuk mendapatkan imbalan, berarti dia itu punya motivasi ekstrinsik, ya, hanya karena dari luar, ya. Sementara motivasi intrinsik, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman itu suatu tindakan yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan, dilakukan dalam bentuk penguatan negatif, yakni bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga yang menerima hukuman merasa tersakiti. Ya, penghargaan
Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Code, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi, sebaiknya penghargaan itu tidak terus-terusan kita berikan kepada anak didik, ya. Karena kalau terus-terusan kita berikan kepada anak didik penghargaan, itu tidak akan membentuk perilaku yang positif, malah itu akan membentuk perilaku yang negatif. Karena mereka melakukan sesuatu perilaku itu karena ada penghargaan, hanya sebatas penghargaan. Kalau tidak diberikan penghargaan, mereka tidak melakukannya. Jadi sebaiknya seperti menurut Code tadi, berikan penghargaan semestinya, ya. Tidak harus selalu kita katakan kamu cantik, kamu ini. Besok-besok kalau ada yang kita bilang dia jelek, dia langsung sakit hati karena sudah dia mengharapkan penghargaan yang itu saja. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru ada 5. Sebagai penghukum, ya, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di dalam hal ini yang sering kita lakukan sebagai apa ya Bapak Ibu? Penghukum. Sebagai penghukum, iya. Ya, seperti tadi juga sudah saya jelaskan, ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung tanpa kita tanya, kita langsung memberikan hukuman. Nah, namun sebaiknya posisi kontrol guru yang baik adalah sebagai manajer, ya. Sebagai manajer artinya dilihat dulu latar belakang anak, kenapa dia melakukan masalah, ya. Ada tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk melihat keberadaan siswa atau peserta didik, untuk kita bisa mampu menjadi sebagai moderator, ya, sebagai penengah di dalam masalahnya. Nah, posisi kontrol guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga diharapkan tercipta identitas positif atau berhasil pada murid tersebut. Jadi ada tahap-tahapan untuk kita menyelesaikan masalah murid melalui posisi manajer. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan hal-hal fundamental yang dibutuhkan setiap individu untuk bertumbuh dan berkembang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah untuk bertahan hidup, ya. Kita melakukan pekerjaan, kita bekerja untuk apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup, ya. Itu kebutuhan dasar dari manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kebutuhan kita akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan, dan kelima, penguasaan. Nah, ini juga yang dimiliki oleh siswa kita, peserta didik kita. Karena itu siswa kita membutuhkan yang namanya kasih sayang dari seorang guru, ya. Cenderung siswa kita juga menginginkan kebebasan. Karena itu kita sebagai guru di dalam mengajar jangan monoton, jangan kaku, tapi bagaimana kita membuat siswa itu bisa berinteraksi sehingga mereka bisa bebas, ya. Mereka juga ingin kesenangan, makanya di dalam setiap pembelajaran kita silakan dengan yang namanya ice breaking supaya mereka merasa tenang. Yang ada juga kebutuhan penguasaan.
Nah, topik berikutnya di dalam budaya positif adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini murid. Tetap kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu yang diyakini murid. Pembentukan keyakinan kelas itu ada berikut ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan ya, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Jadi waktu pembentukan keyakinan kelas ini semua siswa ikut memberikan curahan pendapatnya ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak sekali dibuat aja, tapi bisa beberapa kali kita buat ya, bersama dengan murid-murid kita di dalam kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Yang pertama, prosedur pembentukan ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin semua sudah membuat keyakinan kelas, namun saya akan menjelaskan kembali bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas ini agar bisa kita ikuti bersama. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan atau keyakinan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Semua bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi mencatat supaya semua bisa melihat. Yang ketiga ya, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan ya. Kalimat-kalimat negatif yang ada diganti menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kan sebenarnya kalau pakai kata negatif, kata jangan itu termasuk kalimat negatif. Nah, jadi kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, jangan berlari tadi kan. Jangan berlari diganti jadi berjalanlah. Nah, jadi kalimat positif dia. Yang keempat, prosedur pembentukan keyakinan, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat ya. Dengan mengajak warga sekolah menemukan nilai kebajikan yang diyakini. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu ya, saling menghormati. Keyakinan ini dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan secara bersama-sama ya. Setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Inilah kemarin yang sudah kami terapkan di kelas 73, yang sudah saya terapkan di kelas 73. Jadi murid-murid itu membuat semuanya. Nah, setelah mereka menempel semua keyakinan kelasnya di papan tulis, kami bersama-sama menseleksikannya untuk dimasukkan ke karton yang khusus tentang keyakinan kelas. Jadi menseleksinya ya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat,
maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dengan menandatangani keyakinan tersebut. Nah, kami mengakukan juga ini menandatangani. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, untuk terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, pengertian restitusi itu sendiri menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan merupakan hukuman, melainkan suatu proses untuk murid mengevaluasi dirinya melalui beberapa pertanyaan yang diajukan guru. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dia lakukan sehingga murid bertanggung jawab, mandiri, dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun, bukan menuntut ya Bapak Ibu, tapi menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang tujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita lebih fokus kepada pembentukan karakter, bukan kepada tindakan. Maksudnya bukan kepada hukuman apa yang harus kita berikan, ya. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, ya, mencari jalan keluar. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Bukan kita sendirikan dia dengan hukuman, tapi kita kembalikan agar dia tetap kepada kelompoknya. Nah, inilah dia segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, ya, dengan perkataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian untuk menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di dalam menstabilkan identitas ini ada pernyataan penguatan, ya seperti tadi. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi, di situ menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan pertanyaan berikut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita sedang memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu kita sedang memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan yang telah kita buat di kelas tadi, ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat ada prosedur pembuatan keyakinan kelas di setiap kelas. Nah, untuk menangani masalah siswa, kita menggunakan segitiga restitusi. Kita tanyakan keyakinan di poin ketiga. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, dikaitkan dengan masalah siswa. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk menggali. Ya. Berikutnya tahapan segitiga restitusi. Nah, ini penjabarannya tadi menstabilkan identitas. Nah, pertanyaan ini bisa membuat kesalahan. Suatu manusia tidak sempurna, inilah menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah tadi juga. Kamu saja bisa bertindak lebih gabah lagi dari ini. Kamu melakukannya karena memperoleh sesuatu yang penting bagi kamu. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Tapi
ditanya. Jadi dia merasa dengan pertanyaan itu, oh iya yang saya lakukan ini salah rupanya gitu. Nah, sama juga dengan menanyakan keyakinan ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepat? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu yang bisa kita tanyakan di segitiga restitusi untuk dalam menangani masalah anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, ya. Bersedia nggak murid kita itu untuk memperbaiki masalahnya, untuk menyelesaikan masalahnya? Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, di tahap terakhir, kalau kita menangani masalah siswa dengan segitiga restitusi, kita perlu menanyakan. Kalau dia bilang, iya Bu, saya salah, saya akan memperbaikinya. Nah, kita perlu menanyakan kapan kamu akan mulai ya untuk memperbaikinya. Itu perlu ditanyakan kepada anak didik kita ya. Nah, inilah video yang kemarin saya buat di dalam pembentukan keyakinan kelas. Kita tonton bersama. Kita mulai topik kita hari
ibu-ibu, anak kita lihat videonya. Anak-anak sudah menempel keyakinan kelasnya masing-masing di dinding, di papan tulis, ya, di papan tulis. Udah semua? Taruh di bawah jadi loh papan, nggak usah dituliskan. Boleh, di bawah boleh, boleh. Ada lagi ya? Udah semua? Jadi semua siswa di dalam kelas itu menuliskan ya, nilai kebajikannya masing-masing. Dulu ya, untuk satu orang ya. Harapan kita untuk kelas kita sebenarnya apa, Nak? Harapan kita untuk kelas kita. Yang pertama, Satu orang aja yang jawab. untuk membentuk ini kita tanyakan dulu murid kita. Mereka pengen kelas ini seperti apa? Ya, jadi impian mereka terhadap kelas. Menjaga kelas itu supaya tetap rapi dan bersih. Iya. Tentang kenyamanan, ketertiban gimana? Iya. Ya. Jadi kita pengen impian kita terhadap kelas kita bersih dan nyaman. Demikian juga tertib. Ya. Karena itu kita coba lihat apakah yang harapan impian kalian itu sama dengan yang kalian tuliskan. Oke? Berpakaian rapi setiap hari. Ya. Ini bisa kita hasilkan menjadi kalimat yang positif, singkat saja. Berarti kalau berpakaian rapi dan bersih Dari semua siswa ini nanti tinggal kita pilih. ya. Ini nilai kerampian. Oke. Kemudian. Nah, kita urutkan. Nah, seperti ini diurutkan yang sama. Ini yang paling panjang dipilih oleh siswa kelas 84 adalah tentang kebersihan kelas. Ya, rata-rata itu yang panjang itu untuk semuanya pengen kelasnya bersih. Kerukunan, solidaritas ya. Ya. Oke. Menjaga apa yang menjaga dan datang ke batas. Siapa yang dijaga ini? Menjaga dan datang ke batas. Menjaga siapa? Menjaga batas. Datang tepat waktu ya. Anak-anak ya kan, biasanya Kemudian datang tepat waktu juga. yang disuruh kesepakatan nilainya kesepakatan. Oke, kejujuran iya. Kemudian nilai kejujuran bagus ya. Menjaga pertemanan saling menolong, yaitu sama dengan kita menghormati bisa. Iya. Menghormati. Ya. Menghargai sama juga menghormati bisa. Iya, kita bikin di sini. Kemudian memiliki rasa empati. Iya, jadi mereka seleksi kan. Peduli bisa? Sudah? Bisa kita laksanakan ya? Nah, ini terakhir setelah sepakat semua tadi ditempel di keyakinan, setiap siswa menandatangani. Ya, ini sudah penandatangani oleh siswa masing-masing bahwa mereka akan menjalankan apa yang tadi sudah disepakati. Nah, ini tanda-tangannya ya. Ya, berarti tadi Rahman tadi mana? Ya, keyakinan tapi nggak apa-apa, itu bagus supaya hilang. Mengingat lagi, jangan sampai hilang ya Rahman ya. Nah, ini tanggapan dari siswa ya. Iya, itu harapan daripada teman saya. Bagus buat saya. Siapa aja bisa? Kita berikan Nah, aplaus satu buat dari Rahman, ya. ini tadi Rido juga ya. Membuat kegiatan kelas itu senang ya, dan membuat kegiatan kelas ini semoga kelas benar-benar lebih bersih, rapi. Teman-teman semua pun bisa diajak kerjasama antara orang yang dalam masa kelas. Ya, jadi itulah harapan-harapan daripada siswa setelah respon mereka terhadap pembuatan keyakinan kelas ya. Oke, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya hari ini tentang budaya positif. Terima kasih buat perhatian dari Bapak Ibu. Mungkin ada sesi tanya jawab, saya persilakan kepada Ibu MC.
demikianlah pemaparan materi tentang budaya positif sudah dipaparkan oleh Ibu Prestarina Nurginting. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau yang ingin memberikan saran ataupun pendapat ataupun tanggapan ataupun masukan seperti itu, kami persilahkan pada sesi ini. Untuk Bu Emma kami persilahkan. Selamat siang buat kita semua, Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Sibolangit. Masih kita bisa ucapkan syukur ya, sampai siang hari ini pembebasan dari budaya positif dari Ibu Prestarina telah berjalan dengan baik dan kita juga masih tenang semua menunggu. Oke ya, di sini saya tidak memberikan pertanyaan, tetapi di sini marilah kita bersama-sama. Nah ya, itu yang penting. Bagaimana penerapan ini, budaya positif ini dapat kita terapkan? Karena saya juga sebagai udah pernah juga seperti ibu ini yang melakukan pengembangan budaya positif di CGP Angkatan 9. Marilah sudah ramai kita di sini. Jadi marilah kita bersama-sama mewujudkannya di sekolah kita tercinta. Tidak hanya kepada siswa, gitu ya. Budaya positif di antara teman, di antara kita pun itu yang penting juga, Bu. Bagaimana kita menciptakan kedepannya untuk anak jika gurunya pun bentrokan semua dalam. Jadi budaya positif itu juga bisa kita indahkan untuk diri kita. Di antara kita saling menghargai, menyayangi tadi ya kan, seperti posisi kontrol tadi, ya saling menghargai kita di dalamnya ya. Jadi saling mencintai sehingga berbuah nantinya untuk anak-anak kita juga. Jadi itulah harapan kita ke depannya agar budaya positif ini dapat kita terapkan di antara kita guru dan juga anak kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Emma yang sudah memberikan ajakan kepada kita para guru untuk menggerakkan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Emma? Ya, ada lagi dari Bapak Ibu guru yang ingin memberikan masukan atau tanggapan atau bahkan motivasi gitu ya untuk kita bisa melaksanakan kegiatan positif di dalam sekolah kita. Buat teman-teman rekan guru. Ya, kepada Ibu Lydia kami persilakan. Terima kasih buat moderator yang memberikan waktu bagi saya. Nama saya Lydia Putri Sari Busumiring, unit kerja SMP Negeri 2 Sibolangit. Saya adalah rekan kerja dari Ibu pemapar budaya positif saat ini. Saya sebenarnya hanya kasih apresiasi sama Ibu pemapar yaitu Prestarina Nurginting karena saya pun masih sama mengikuti diklat calon guru penggerak. Cuman saya melihat pemaparan dari Ibu tadi, saya kasih apresiasi sudah sangat mencakup seluruhnya untuk menghasilkan suatu budaya positif di sekolah. Jadi satu yang saya minta ya sama Ibu Prestarina, mulailah kita bersama-sama ya, artinya berkolaborasi dengan guru sejawat di SMP kita ini Bu, agar terwujudlah sekolah yang berbudaya positif sehingga apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada anak-anak dan juga menjadikan tujuan dari pendidikan nasional ya, untuk menciptakan anak-anak yang bahagia dan memiliki keselamatan yang tinggi. Jadi itulah dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lydia. Mari kita beri aplaus kepada Ibu Lydia yang sudah memberikan apresiasi kepada Ibu Prestarina dan juga ajakan kepada kita ya. Mungkin
Demikian sesi tanya jawab ataupun sesi memberikan pendapat. Sekarang kami persilahkan kepada Ibu Prestarina untuk memberikan tanggapan terhadap tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Sibulangit yang telah memberikan waktu untuk mengizinkan kami untuk menghadiri acara sosialisasi diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10. Nah, biarlah apa yang Bapak oleh dua Ibu tadi yang sudah memberikan masukan terkhusus buat saya ya, untuk kita sama-sama ya menerapkan budaya positif ini di sekolah yang kita cintai ini dengan cara berkolaborasi ya. Jadi artinya kami di sini ada 4 CGP dan ada CGP sebelumnya seperti yang dikata Bu Emma sudah banyak tentunya ya. Jadi mari kita satukan visi kita, visi guru bukan visi sekolah ya, visi guru untuk kita bisa mampu mewujudkan budaya positif ini agar kita melahirkan ya generasi penerus yang memiliki nilai-nilai kebajikan ya, berkarakter. Jadi nanti kalau mereka tamat dari sini, murid tamatan mana itu SMP 2? Oh, mereka benar-benar memiliki nilai kebajikan ya, mereka benar-benar berkarakter, karena itu yang sudah kita terapkan kepada anak didik kita sekalian. Jadi inilah pemaparan materi kami pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jikalau ada salah kata, saya minta maaf, dan biarlah semuanya kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Atas kehidupan kami, baik kasih anugerah dan kasih karunia yang masih berlimpah dalam kehidupan kami umat. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami bisa ada bersama-sama di tempat ini semua dan karena kasih-Mu. Berkati Tuhan teman-teman sejawat kami yang masih berkenan hadir di tempat ini, dan berkati juga kami guru-guru calon guru penggerak agar kami bisa menjalani terus kegiatan kami, agar kami juga bisa menjadi berkat bagi anak didik kami seperti yang diharapkan oleh negara kami. Terima kasih Tuhan. Pulang pun kami nanti dari tempat ini, biarlah kiranya perlindungan dalam kuasa darah Yesus tetap ada pada kami, dan roh sukacita mengalir kami bawa sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan ke-10. Semoga dari pemaparan Bapak Ibu barusan kita boleh semakin menambah wawasan kita ya tentang yang namanya budaya positif. Semoga juga yang namanya budaya positif ini bukan hanya sekedar teori saja, tapi setidaknya kita kalau udah punya teori gitu ya kan, kita bisa menjadikan ini modal bagi kita supaya membudayakan yang namanya perilaku positif yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu barusan, dan membelajarkan siswa untuk bisa berperilaku positif juga gitu ya. Tapi dimulai dari kita dulu sehingga siswa bisa mencontoh kita seperti itu. Jadi semoga kita bisa belajar. Selamat belajar Bapak Ibu guru hebat, dan semoga kita bisa bertumbuh dengan baiknya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Seperti itu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya memiliki sebagai pantun pantun. Saya akan membacakan pantun yang sudah saya cari barusan. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama ibu bapak guru. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu Guru.
Tidak tahu Bu, Rahman hanya mengatakan Ridho kamu disuruh ke kantor oleh Ibu BK, makanya saya kesini Bu. Ya, Ibu dapat laporan dari teman kelas kamu kalau semalam masuk dari jam istirahat 3 les kalian pelajaran bahasa Inggris kamu tidak masuk ke kelas. Ya. Apakah benar? Benar, Kemana Ridho? ke kantin Bu. Kenapa Ridho di kantin di saat teman-teman Ridho belajar bahasa Inggris di kelas? Saya takut dengan Ibu MWS dan malu dengan teman-teman saya Bu. Ya, terkadang ketika kita memiliki rasa takut dan malu, kita memang cenderung memilih untuk sendiri dan menghindar. Itu sifat manusia. Tapi, apa yang membuat Ridho takut dan malu? Bisa cerita kepada Ibu, Nak? Ada tugas bahasa Inggris yang harus saya kerjakan Bu. Saya belum siap Bu. Saya takut Ibu MWS dan saya dihukum. Teman-teman saya akan menertawakan saya. Kenapa tugasnya tidak Ridho kerjakan? Saya nggak ngerti bahasa Inggris Bu. Jadi saya nggak tahu bagaimana menyelesaikan tugasnya. Tidak adakah keluarga yang bisa membantu Ridho mengerjakan atau menyelesaikan tugas bahasa Inggris tersebut? Tidak ada Bu. Saya tinggal berdua saja dengan nenek saya. Nenek saya nggak juga bisa bahasa Inggris Bu. Jadi, kalau kamu tidak mengerti bahasa Inggris, ya, tapi kamu ke kantin, tidak ikut belajar, ya, apakah itu membuat kamu semakin mengerti nanti dengan pelajaran bahasa Inggris dengan kamu ada di kantin? Tidak Bu. Benarkah yang Ridho lakukan? Maaf Bu, saya salah Bu. Namun, Ibu mau mengingatkan Ridho akan keyakinan kelas yang pernah kita buat. Apakah Ridho masih ingat keyakinan kelas kita dan keyakinan kelas mana yang tidak sesuai yang Ridho lakukan? Ingat Bu, keyakinan masuk kelas tepat waktu dan menunggu guru di dalam kelas dan belajar dengan aktif dan mandiri. Iya. Menurut Ridho, keyakinan yang kita buat itu pentingkah dan harus dilakukankah? Penting dan harus dilakukan Bu. Nah, kalau begitu, apakah Ridho bersedia memperbaiki kesalahan yang Ridho perbuat? Bersedia Bu. Cara Ridho memperbaikinya gimana, Nak? Pertama, saya akan meminta maaf kepada Ibu MWS dan tidak akan bolos saat belajar bahasa Inggris Bu. Saya juga akan belajar secara aktif dan mandiri dengan mengenal pelajaran tersebut dan membentuk kelompok belajar bersama teman sekelas saya. Bagus sekali, Nakku. Sekarang Ridho sudah paham. Ibu harap Ridho segera bisa melakukannya. Kira-kira kapan Ridho mau melakukannya, Nak? Segera Bu, selesai ini saya akan menemui Ibu MWS untuk minta maaf dan saya akan berdiskusi dengan teman untuk membuat kelompok belajar. Ya, syukurlah kalau Ridho sudah memiliki tekad yang bulat seperti itu. Ibu rasa pertemuan kita sudah selesai hari ini. Jadikan ini sebagai pembelajaran yang berharga bagi Ridho ya. Sekarang Ridho sudah bisa kembali ke kelas untuk belajar. Semangat ya, Nakku. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya permisi. Perkenalkan, nama saya Ridho, kelas 84. Saya sedang berdiskusi dengan Ibu BK atau wali kelas saya karena saya dapat mengutarakan masalah saya tanpa ada tekanan dan hukuman. Saya terbantu dengan diskusi tersebut sehingga saya dapat menemukan solusi dan masalah yang saya hadapi. Dengan diskusi tersebut, saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Siang, Bu. Ya, walaupun ini sudah mau menjelang siang di akhir pelajaran, tapi kabar kalian bagaimana? Baik. Semangat? Semangat. Ya. Untuk kita memulai topik kita hari ini, Ibu mau kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan materi kita hari ini. Silakan ketua kelas untuk pimpin kita.
kita ke dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ya, terima kasih buat Rahmat sebagai ketua kelas yang sudah pimpin kita di dalam doa. Nah, karena ini juga udah siang seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu undang kalian dulu semua bangkit berdiri, kita ice breaking dulu, ya, ice breaking dulu. Nah, instruksinya ketika Ibu bilang tepuk tangan 1 kali, kita tepuk 1 kali. Instruksinya harus tepuk tangan, oke? Ibu akan lihat siapa yang tidak konsentrasi karena sudah siap. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, tepuk tangan 5 kali, tepuk 2 kali. Semuanya berarti tidak konsentrasi. Kenapa? Kenapa? Ada tadi Ibu bilang tepuk tangan apa tepuk 2 kali? Tadi pada instruksinya harus tepuk tangan. Nah, berarti semua belum konsentrasi. Kita ulang. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk 4. Masih ada juga, tapi sudah mulai sedikit. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 3. Masih ada juga, tapi sudah berkurang. Sekali lagi, biar konsentrasi. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk 2. Masih ada, tapi sudah berkurang. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan 2 kali. Oke, kalian juga lebih konsentrasi ya, Raisa. Baik, nah, materi kita hari ini, topik yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu adalah mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengenai apa? Keyakinan. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada? Coba tunjuk tangan yang tahu. Ayo, tunjuk tangan. Iya, sekali. Keyakinan kelas itu sebenarnya seperti bertanggung jawab, disiplin, dan bisa mengatasi itu. Pokoknya itu semacam itulah yang semacam keyakinan kelas itu. Ya, temanmu Sherin bilang keyakinan itu mesti bertanggung jawab, sopan santun. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Rahmat. Tidak merusak kelas. Tidak merusak kelas. Itu keyakinan kelas menurut Rahmat. Ada yang lain? Ya, Elga. Sepatu sepakatan yang dibuat semua kelas. Oke, ya, bagus sekali ya. Ya, semua jawaban kalian bagus. Namun yang dikatakan oleh temanmu Sherin dan Rahmat itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Namun keyakinan kelas itu yang dikatakan Elga itu merupakan nilai-nilai dari kita semua nanti yang akan kita sepakati dan akan membentuk keyakinan kelas. Terima kasih Elga. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa keyakinan kelas itu adalah suatu metode untuk menimbulkan disiplin positif. Ya, suatu metode untuk menimbulkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri sendiri. Ya, diri sendiri. Nanti di sini Ibu akan tanyakan nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada Siti, apa yang ada pada Rido. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama, diskusikan, dan itu akan menjadi kesepakatan kita. Nah, ketika itu sudah kita sepakati, maka itulah akan menjadi keyakinan kelas. Paham? Paham? Paham, ya. Nah, tujuan untuk keyakinan kelas ini sendiri adalah untuk murid, untuk anak-anak Ibu mampu mengembangkan nilai-nilai disiplin positif. Ya, di mana disiplin positif itu seperti yang dikatakan temanmu tadi Sherin dan Rahmat, itu ada nilai-nilai kebajikannya. Yaitu apa tadi?
Bertanggung jawab. Iya, bagus Rido. Kemudian apa lagi? Nilai-nilai kebajikan. Ya, silakan. Peduli. Iya, bagus Elga. Ada lagi? Raisa? Apa nilai-nilai kebajikan yang Raisa tahu? Iya, kebersihan ya. Kebersihan kelas. Ada lagi dari lorong ini. Ayo, Fatima. Apa? Saling menghormati. Iya, saling menghormati. Ya, udah semua ini tadi udah. Apa? Yang di sini? Siti. Udah dibilang teman tadi Raisa menjaga kebersihan kelas ya. Ya. Iya, memiliki empati. Ya, itu juga nilai-nilai kebajikan. Memiliki empati apa yang sudah kita lakukan kepada keluarga teman usia apa kemarin Steven, mamanya sakit dan didiagnosa kanker, kita datang berkunjung, itu sudah merupakan nilai empati yang dimiliki anak-anak ibu. Nah, itu juga nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian percaya diri, ya. Nah, supaya kelas kita bersih, apa yang kita lakukan? Iya, yang dilakukan apa? Sendiri-sendiri kah? Jadi bagaimana? Iya, bekerja sama, bergotong royong. Itu juga nilai-nilai kebajikan. Bagus sekali anak-anak ibu sudah mengerti. Nah, sekarang ibu akan membagikan kertas ini untuk kalian masing-masing menuliskan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi menurut kalian sendiri-sendiri. Karena tadi ibu bilang itu nilai yang timbul dari motivasi diri sendiri. Akan kita tempelkan nanti di depan setelah kalian tuliskan. Paham ya? Bisa? Namun sebelum ibu bagikan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, nak? Oke, kalau tidak ada ibu bagikan aja ya. Jangan terbalik nanti nulisnya ya, yang ada lemnya di belakang supaya bisa ditempel. Ada pulpen kan? Jangan yang ada lemnya ditulis ya. Beda-beda dan sakit bervariasi. Oke. Tadi warna oranye ya? Oke, silakan yang sudah dapat kertasnya, silakan kalian tulis nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita buat di kelas ini. Ya, mulai dari diri kalian dulu sendiri. Udah? Oke, sudah ada yang siap? Kalau sudah ada yang siap, silakan tempel ke depan ini untuk kita nanti menyeleksinya. Ya, silakan tempel ke depan untuk kita seleksi. Minimal satu. Ya, satu aja, satu orang. Nanti akan kita seleksi di sini. Kita masukkan ke keyakinan kelas yang sudah ibu bikin tempatnya. Udah, kalau udah siap silakan Raisa, tempelkan aku. Iya. Panjang sana ya, kemudian di bawahnya boleh. Saat jam 7
Sekarang bicara Ada yang belum? Udah semua? Taruh di bawah aja juga nggak apa-apa, nggak usah diurutkan. Boleh di bawah, boleh di situ boleh. Ada lagi ya? Udah semua? Oke, ya. Sekarang sebelum Ibu bacakan, Ibu tanyakan dulu ya untuk satu orang ya. Harapan kita untuk kelas kita sebenarnya apa, Nak? Harapan kita untuk kelas kita? Tidak merusak kelas lagi, Bu. Satu orang aja yang jawab. Coba silakan Fatimah. Ya. Tidak merusak kelas. Tidak merusak kelas artinya tidak merusak fasilitas kelas ya. Artinya menjaga kelas itu supaya tetap rapi dan bersih. Iya. Tentang kenyamanan, ketertiban gimana? Jangan ribut. Ya. Ya. Jadi kita pengen impian kita terhadap kelas kita bersih dan nyaman. Demikian juga tertib ya. Karena itu kita coba lihat apakah yang harapan impian kalian itu sama dengan yang kalian tuliskan. Oke? Berpakaian rapi setiap hari ya. Ini bisa kita singkat menjadi kalimat yang positif, singkat saja. Berarti kalau berpakaian rapi dan bersih kita bisa simpulkan dengan kerapian bisa? Bisa. Ya, berarti ini nilai kerapian. Oke. Kemudian ini menjaga kerapian maupun kelas maupun diri. Oh, kita langsung aja dulu kita samakan ya. Ini tentang kerapian. Oke. Ini menjaga kelas menjaga perasaan teman. Oh, ini menjaga perasaan teman. Oke. Kemudian tidak merusak kelas, menjaga ini banyak kali. Padahal Ibu bilang tadi satu nih. Ya, banyak banget ini ya. Menjaga kebersihan aja dulu ya, berarti kerapian kebersihan. Oke. Terus menjaga kerukunan kelas, iya bagus. Kemudian peduli kebersihan, kebersihan tetap di sini kita buat. Oke. Kemudian menghormati guru, ya berbicara iya. Ini kita bisa singkat jadi kalimat positif apa? Saling menghormati. Ya, artinya saling menghormati baik kepada guru maupun kepada teman. Ya, kita bisa di sini ya. Ini temannya. Ya. Ini menjaga kebersihan sama. Ini menjaga menghormati ini sama. Kemudian kayaknya banyak bersih. Berarti kelas kita selama ini kotor ya? Iya, Bu. Ya, aduh. Ini kebersihan, kerapian. Oke. Iya, ini ada yang bagus ini. Ya. Bergotong royong, ya. Ya. Ini lingkungan juga bersih. Kerukunan solidaritas ya. Ya. Oke. Menjaga apa ini? Menjaga dan datang tepat waktu. Siapa ini jaga ini? Menjaga dan datang tepat waktu. Menjaga siapa? Menjaga pasar. Datang tepat waktu, iya. Ya. Kemudian kesepakatan. Lo yang disuruh kesepakatan nilainya kesepakatan. Oke, kejujuran iya. Punya nilai kejujuran bagus ya. Menjaga pertemanan saling menolong, yaitu sama dengan kita menghormati bisa? Iya. Ya, ini menghormati. Ya, menghargai sama juga menghormati bisa? Iya, kita bikin di sini. Kemudian memiliki rasa empati. Ya, peduli ya, sama dengan empati, peduli bisa? Iya. Iya, kita bikin di sini. Oke. Bekerja sama, bergotong royong, ini tadi ya. Iya, betul. Kemudian menjaga kebersihan. Wah, kelas terus ini. Menjaga kebersihan kelas panjang ini ya. Oke. Motivasi saya terhadap menjaga kebersihannya. Poin pertama adalah kerapian dan kebersihan kelas. Iya.
Ya, silakan dulu Fatima, ambil ini satu, lengketkan ke sana. Ayo, berdiri di sini. Ambil ini satu yang kebersihan. Menjaga kebersihan, lengketkan ke situ. Iya, ke sini. Ini ambil satu. Yang simpel aja. Yang bagus di sana. Ini aja ini. Ini ada bunga-bunga ya, masukkan ke sana. Iya. Oke. Sepakat kita, kelas kita bersih? Sepakat. Oke. Ya, lanjut untuk selanjutnya Rapa ambil. Yang mana ini? Nilai yang mau kau tempelkan di sana. Ya, artinya yang di bawah ini jangan bisa satu pokoknya. Ini yang harus diambil semua. Ayo, berapa? Ambil. Ya, masukkan ke sana. Ya. Oke. Selanjutnya Tasya, ambil satu. Yang mana tempel ke sana? Yang mana kamu rasa nilai kebajikannya? Ya, apa itu? Baca. Bergotong royong. Iya, bagus ya. Kemudian Ayu, silakan. Lanjut. Nilai apa yang dari atas dilihat ya? Ya, boleh. Iya, kejujuran. Iya. Oke. Selanjutnya, ayo. Raisa, ambil. Kemudian Siti, ambil nilai yang di atas ya, yang di bawah kan mengikuti. Kemudian Nanda, ambil, lengketkan. Ya. Ayo, Rido. Ya. Udah semua? Tidak ada yang double kata-katanya, Naku. Oke. Alkoyu terakhir, Alkoyu. Alkoyu. Ya. Ada berapa keyakinan kelas yang udah kita buat? Ada 7 atau 8? Ada 8. Nah, ini adalah yang kalian buat. Dari semuanya itu adalah tentang kebersihan. Berarti kalian pengen mimpi kalian terhadap kelas ini, impian kalian adalah kelas bersih. Jadi kalau sesuai dengan keyakinan kelas ini, berarti kita harus bisa saling menjaga, ya, dan saling harus bekerja sama untuk mewujudkannya. Sepakat? Sepakat? Nah, nilai-nilai keyakinan kelas kita yang pertama adalah kebersihan. Yang kedua itu adalah peduli, sampai tadi juga empati. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, untuk mewujudkan kebersihan kita harus bergotong royong. Kemudian kejujuran, harus ada nilai kejujuran. Kemudian saling menghormati dan menghargai tadi ya. Itu. Kemudian yang keenam, menjaga kerukunan kelas ya. Menjaga kerukunan artinya supaya tidak ada yang saling berantem. Bagus ya. Kemudian berbicara sopan ya. Kemudian datang tepat waktu ya. Tidak ada yang terlambat. Terkhusus pas pergantian les. Kalau gurunya belum masuk, tetap kalian harus sudah masuk ya, menunggu guru di kelas. Jangan dipanggil dulu, mana sih Alkoyu masih di lapangan tuh main bola, sementara guru IPS-nya sudah masuk. Nah, ini keyakinan yang kita buat bersama. Jadi kalau kita buat bersama harus apa? Harus diapain? Iya, harus dilaksanakan, disepakati bersama. Kemudian dilaksanakan bersama. Sepakat? Sepakat? Siapa yang sepakat? Tunjuk tangan dulu. Ibu Molian yang sepakat, tunjuk tangan. Oke, iya, ini anak-anak yang sepakat tunjuk tangan. Nah, sekretaris bilang gini, jangan cuma tunjuk tangan ya, nanti besok-besok malas kan. Tidak lagi kan? Iya, itu yang menjadi harapan ibu dan harapan kita semua ya. Nah, jadi kesepakatan inilah yang sudah kita bentuk menjadi apa? Iya, kesepakatan yang sudah kita buat ini, inilah yang menjadi keyakinan kelas kita ini. Sudah? Bisa kita laksanakan? Bisa, Bu. Ya. Siapa yang merasa nggak bisa? Tanya, tunjuk tangan.
Oke, berarti semua bisa beri aplaus buat kita semua. Iya. Nah, ya jadi kan sekali lagi Ibu tanya, apakah ada yang nilai negatif dari keyakinan kelas ini? Nilai apa semua tentang keyakinan kelas? Nilai yang positif. Sehingga dengan ini diharapkan perilaku kita juga menjadi perilaku yang positif. Oke, tidak berpanjang. Ibu minta karena semua sepakat tadi, semua sudah tunjuk tangan. Sekarang tanda kalian sepakat, kalian setuju, Ibu minta tanda tangannya. Bisa? Iya, bisa. Silakan Ibu panggil nanti sesuai nama itu yang maju ya. Itu yang maju ya. Oke, Ibu pertama panggil Alkolyu. Alkolyu Ginting. Oke, lanjut ke Alfredi. Ariandi. Ya. Izin tadi ya si Alfredi. Ariandi. Lanjut Ananda. Lanjut Anissa. Anisanya. Lanjut Ibu panggil Sherin. Lanjut selanjutnya Ibu panggil Eriza. Film nggak datang ya? Absennya. Apa saya sakit? Ya. Lanjut Helga. Selanjutnya Irwansa. Habis Irwansa, Jaka ya, Jaga Rasmana. Irwansa, kamu salah ya, Dah. Oke, nanti kita perbaiki deh. Ya, kemudian Masya ini. Oke, kemudian My Happy. Mirna ada? Oh, nggak ada lagi ini tadi ya. Ada Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Peber. Kemudian Putri Cahaya. Putri Cahaya. Rahmansa. Rahmansa. Selanjutnya Rafa Ginting. Apa ya? Raisa Andini. Raihan. Rija. Selanjutnya Amin Rindan Siti. Kemudian Tasya. Selanjutnya Wilda. Lanjut Yosipa.
Yosipa Yunika Ayu. Oke, ya. Nah, ini sudah kalian tanda tangani, ya. Artinya, keyakinan kelas ini adalah kita buat secara bersama-sama. Bukan ibu yang menentukan. Nah, ketika kita sepakat, berarti seperti yang tadi sudah dibilang juga oleh anak-anak ibu, berarti itu juga harus harus diapain, Rehan? Dilaksanakan. Iya, harus dilaksanakan. Karena apalagi sudah tanda tangan berarti sah seperti ijab kabul ya. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan ini, adakah lagi yang mau kalian tanyakan anak-anak ibu? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, jadi semua sudah jelas? Ya, Rahman mau bertanya. Iya. Sebenarnya tadi sudah ibu jelaskan Rahman. Ya, berarti tadi Rahman entah di mana. Ya, keyakinan tapi nggak apa-apa, itu bagus supaya hilang. Mengingat lagi, jangan sempat hilang ya Rahman ya. Keyakinan kelas itu perlunya dibuat dan penting untuk kita lakukan karena melatih dan mengembangkan disiplin nilai-nilai positif dalam diri kalian. Ya. Untuk apa tadi Rahman? Mengembangkan dan melatih nilai-nilai positif, disiplin positif dalam diri. Iya, anak-anak ibu. Sudah paham? Ya. Apa tujuan tadi kita sudah paham ini kan? Sudah ibu jelaskan juga tadi kan? Iya. Oke, jadi kalau semuanya sudah paham, ibu harap kalian bisa melaksanakannya, ya. Ibu harap kalian bisa melaksanakannya. Karena itu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun ibu mau berikan dulu beberapa pertanyaan untuk bisa kalian tanggapi, ya. Siapa yang bisa menanggapi, silakan aja langsung tunjuk tangan, ya. Menurut ini menjadi refleksi ya, refleksi bagi kalian. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas ini? Siapa yang bisa silahkan. Gimana setelah kita buat keyakinan kelas ini perasaan kalian? Ya, siapa yang bilang itu silahkan berdiri. Siapa aja bisa? Tadi ada yang mau dengar itu loh, di belakang. Ya, Rido, silakan Rido. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas itu senang karena dalam membuat keyakinan kelas ini semoga kelas kedepannya lebih bersih, rapi, teman-teman semua pun bisa diajak kerjasama, gotong royong dalam urusan kelas. Iya, bagus, kita berikan aplaus buat Rahman ya. Buat Rido teman tulah. Karena ibu melihat Rahman jadinya yang ibu bilang Rahman. Karena sebenarnya yang sudah menjawab awal tuh Rahman, cuma dia malu-malu jadinya Rido ya. Terima kasih sekali lagi buat Rido, beri aplaus. Dari perempuan ada satu lagi yang memberi tanggapan? Ada? Nggak usah ibu tunjuk. Yang dari kalian saja. Ada? Ayo, langsung. Iya, silahkan sharing. Perasaan saya pada saat kita membuat keyakinan kelas itu senang sama seperti Rido. Akan tetapi di situ saya ragu, apakah ini bisa apakah keyakinan kelas ini bakal bisa berjalan dengan lancar? Tapi saya yakin pasti akan berjalan dengan lancar. Karena itu akan kita lakukan secara bergotong royong. Semoga saja bisa terlaksana. Iya, itu harapan daripada temanmu Seri. Beri aplaus buat Seri.
buat anak-anak ibu yang sudah memberikan tanggapan, yang juga sudah kooperatif di dalam kita membuat keyakinan kelas ini. Semoga harapan kita ini bisa kita jalankan bersama-sama karena itu sudah dari kita sendiri. Oke, baiklah, dengan demikian ya materi tentang keyakinan kelas pada hari ini sudah selesai untuk kita laksanakan ya. Karena itu Ibu harap setelah ini saling memonitor satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain ya. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih buat perhatian daripada anak-anak Ibu, dan tetap semangat karena sudah mau ujian ya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan salam bahagia selalu. Terima kasih. Ada yang mau tutup kita dengan doa? Oh, sekarang wakilnya aja, wakil yang bawa kita dalam doa. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk ada di masing-masing. Doa dimulai. Amin. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, saya dari kelas 84. Perkenalkan, nama saya Rafa Ginting, saya dari kelas 84. Saat membuat keyakinan kelas, saya sangat bahagia. Perasaan saya sangat senang. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangat penting dilakukan. Kegiatan itu sangat penting dilakukan.